Setiap hari, ada aja orang-orang menjatuhkan 18 kg tabung ke laut untuk menyelam. Sebagian terjun menemukan pemandangan indah di bawah laut, namun sebagian lainnya justru malah menemukan hal-hal yang aneh, seperti hal yang paling mengerikan yang ditemukan oleh penyelam berikut. Pada November 2015, pemerintah Santos mengumumkan bahwa ekspedisi Kolombia yang melibatkan 2 arkeolog besar dunia menemukan situs bangkai kapal San Jose. Kapal ini merupakan kapal perang dan kapal kargo berusia 300 tahun milik Spanyol yang tenggelam akibat peperangan melawan armada dari Inggris. Kapal ini jatuh di kedalaman 6 meter di Kepulauan Rosario. Yang mengejutkan dari penemuan kapal ini yaitu ditemukannya emas, perak, permata, dan benda berharga lainnya yang bernilai 300 triliun rupiah. Pantas saja pemerintah Kolombia menjadikannya sebagai reruntuhan paling berharga di dunia. Pada tahun 1986, instruktur selam dari Jepang, Hiyashiro Aratake, menyelami laut di pesisir Pulau Yonaguni, Jepang. Awalnya ia bermaksud untuk mencari lokasi terbaik mengamati hiu martil. Namun, saat menyelam, ia menemukan hal yang aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut, ia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar yang terlihat mirip piramida. Luas bebatuan ini kira-kira seukuran setengah lapangan sepak bola. Tempat ini saat ini dijuluki Monumen Yonaguni. Banyak spekulasi berdatangan ketika tempat ini ditemukan, dan banyak para ahli berpendapat kalau formasi bebatuan ini tercipta akibat arus laut yang kencang. Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa ini buatan manusia 5.000 tahun yang lalu. Penemuan Atlantis berikutnya yang gak kalah menghebohkan adalah Kota Singa. Kamu baru dengar? Jadi, Kota Singa ini sebuah kompleks. Dahulunya dikenal sebagai sebutan Xicheng yang dibangun pada masa dinasti Eastern Han. Kota ini terletak 40 meter di bawah air pada tahun 1959. Kota ini sengaja ditenggelamkan pemerintah negara tirai bambu untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Hampir puluhan tahun kota ini dilupakan. Hingga pada akhirnya tahun 2001, kelompok penyelam menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Jika umumnya pemakaman ditemukan di darat, lain halnya sama makam yang satu ini. Makam ini ditemukan di dasar laut, tepatnya di Laut Florida. Neptune Memorial Reef namanya. Makam ini dibuat untuk menahan sisa-sisa kremasi dari mereka yang ingin dikubur di laut. Salah satu alasan lain dibuatnya makam bawah air ini adalah untuk mendorong kehidupan di bawah laut. Uniknya lagi, tempat ini dijadikan sebagai situs budaya dan ditetapkan sebagai terumbu buatan manusia terbesar di dunia dengan ukuran 56.000 meter persegi. Pada tahun 1901, penyelam Yunani menemukan sebuah puing-puing bangkai kapal Romawi yang karam di dasar laut di Pulau Antikythera, Mediterania. Bersamaan dengan penemuan kapal tersebut, juga menemukan benda-benda seperti perak, perunggu, patung marmer, gelas, keramik, serta komputer. Kalian gak salah dengar, awalnya benda ini buat pusing para ilmuwan. Namun setelah diteliti, alat ini dianggap sebagai bentuk analog tertua di dunia dari komputer modern. Beberapa penemuan di dasar laut rata-rata disebabkan oleh insiden, namun ada juga yang disimpan secara sengaja, seperti monster ikan hiu ini contohnya. Bagi penyelam yang tidak sengaja lewat, pasti akan dibuat jantungan nih melihat ukurannya yang besar dan mengira ini adalah monster beneran. Tapi setelah dilihat dari dekat, ternyata hanya patung. Diketahui patung tersebut berada di Danau Neuchâtel di Swiss. Danau ini merupakan tempat favorit para penyelam di Eropa. Danau yang luasnya mencapai 218 km persegi ini adalah danau terluas di Swiss. Tidak hanya di darat maupun di udara, ternyata bumi ini punya cerita jauh lebih menarik di dasar laut. Gimana nih menurut kalian?